Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita absen dulu ya teman-teman. Jadi kita cek siapa yang sakit, siapa yang izin, dan siapa yang pulang. Dari pertama dulu ya, Abdullah Mus'ab Al-Hanif. Alif Khairul Imam. Fatih Rizik Santoso. Hamdan Abdul Manan. Ilyas. Khalid. Muhammad Al-Zidan. Muhammad Khairi Azam. Ulang ya. Saifullah Imaduddin. Raifan Aditya. Umair. Ulang ya. Oke, jadi dari 11 anak ini yang hadir dalam kelas ini ada 9. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, jadi kita akan menyampaikan dulu ya, materi apa sih yang akan Ustadz sampaikan di pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi di pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan mengenai pengenalan makharijul huruf ya. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu makharijul huruf? Ada yang tahu? Udah tahu? Apa Mas Revan? Tempat keluarnya huruf. Oke. Itu sudah sedikit mewakili dari apa yang akan kita sampaikan di pagi hari ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa maju ke depan. Silakan, Mas. Ya. Ya, terima kasih Mas. Oke, karena doa sudah dimulai, nah sebelum kita memasuki pembelajaran, kita biasakan dulu dengan ice breaking. Jadi ice breaking itu biasanya dilakukan untuk murid-murid yang tadinya ngantuk atau mungkin malas bersekolah atau mungkin lelah dalam perjalanan, biar semangat, biar kembali lagi semangatnya untuk mengikuti kelas pada pagi hari ini agar tertib dan semangat gitu ya. Jadi nanti clue ice breakingnya dari Ustadz punya ice breaking namanya matematika dasar. Jadi nanti teman-teman silahkan berdiri, cari pasangannya, ya bebas pasangannya. Ustadz hitung 1 sampai 5 sudah berdiri dan sudah cari pasangannya. Dalam hitungan 1, silahkan berdiri. 2, 3, 4, 5 yang nggak dapat pasangan sama Ustadz. Yuk, siapa yuk? Sama Ustadz. Oke. Jadi nanti ice breakingnya ya, kita akan penjumlahan perkalian atau pembagian ya. Nanti teman-teman silahkan mengikuti clue dari Ustadz. Contoh ya, 2 tambah 1 sama dengan 3 ganjil atau genap? Ganjil. Nanti yang di tempatnya Mas Ilyas ini ganjil. Yang di tempatnya Ustadz Ilham ini genap. Nah, nanti yang ganjil, ketika angkanya disebut ganjil, tangannya yang genap harus mencari yang ganjil. Paham? Kemudian nanti tangannya yang ganjil harus menghindar. Nah, begitupun sebaliknya, ketika Ustadz bilang genap, yang ganjil mencari yang genap menghindar. Seperti itu ya? Bisa ya? Teman-teman ya, kita coba dulu ya, yang mudah. Yuk. 10 dikurangi 1. Berapa 10 kurangi 1? 9 ganjil atau genap? Ganjil. Oke, ulangi lagi ya. Ini biar semangat. Jadi buat emosional teman-teman semuanya, biar semangat lagi ikut pembelajaran pada pagi hari. Oke. Sekarang dari teman-teman, silakan Mas Alif bikin hitung-hitungan, bebas, ganjil atau genap. 9 dikurangi 3.
Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, silakan Mas Musab, yuk Mas Musab. Silakan bikin penjumlahan boleh, perkalian boleh, pengurangan boleh. 10 bagi 2. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke. Ya, tadi sedikit ice breaking dari Ustadz. Ya, gunanya ice breaking tadi mengenai matematika dasar adalah agar sensor motorik dari pikiran kita kembali lagi. Yang tadinya pikirannya masih di rumah, masih gadget, masih makan dan lain sebagainya. Dengan matematika dasar teman-teman bisa merefresh kembali agar semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, teman-teman sekalian, ya. Kita akan mempelajari tentang dasar atau mungkin arti dari makharijul huruf, ya. Jadi tadi disebutkan Mas Revan, nanti teman-teman bisa ditulis ya. Nanti Ustadz akan bikin kelompok, kemudian teman-teman diskusi, kemudian presentasi, oke? Tadi kita akan mempelajari tentang makharijul huruf. Tadi artinya tempat keluarnya huruf, ya. Kemudian dari 17 ini teman-teman, ya, sebelum kita memasuki ke 17 ini, kita akan kenalan dulu sama para ulama nih. Para ulama yang dia dimana menyebutkan juga perbedaan antara penyebutan dari makharijul huruf. Ada yang menyebutkan berapa? 17, ada yang menyebutkan 16, ada yang menyebutkan 14. Oke, yang 17. Silakan teman-teman bisa ditulis ya ini ya. Nanti kita akan bentuk diskusi buat teman-teman. Yang 17 di sini ada Imam Jazari. Jadi sebelum kita tahu nih bahwasanya makharijul huruf itu jumlahnya ada 17, kita juga harus tahu perbedaan antara para imam dalam membedakan makharijul huruf. Yang pertama ada Imam Jazari dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini menyebutkan bahwasanya makharijul huruf itu atau tempat keluarnya huruf itu ada 17 tempat. Kemudian ada lagi yang menyebutkan bahwasanya tempat keluar huruf ada 16 tempat yang bernama yakni Imam Syibawai dengan Imam Asy-Syatibi. Kemudian yang 14 di sini ada Imam Al-Fawra dan Imam Ad-Dailami. Sampai di sini paham teman-teman? Paham ya? Oke. Sebelum kita lanjut, silakan teman-teman bebas untuk memilih teman buat kelompok ya. Jadi setelah ini kita akan buat kelompok untuk berpikir atau mungkin mencari tahu siapa sih Imam Jazari, kemudian kenapa dia lahir, sebabnya apa, kemudian kenapa sampai beliau juga menulis ini. Itu ya teman-teman. Silahkan teman-teman buat kelompok. Ustadz hitung aja ya. Mas Hamdan, Mas Zidan, Mas Khalid, Mas Fatih, sama Mas Mus'ab satu kelompok. Kemudian sisanya satu kelompok. Jadi 5, kemudian 4 ya. Silakan untuk mejanya direketkan, dibikin lingkaran. Ayo, segera. Oke, setelah Ustadz menyampaikan materi ya. Jadi di dalam pembelajaran kita tidak hanya menerapkan metode ceramah. Jadi kita juga menerapkan metode diskusi dan presentasi. Jadi nanti teman-teman silakan setelah ini menunjuk salah satu teman untuk maju presentasi mengenai siapa Imam Jazari, kemudian ilmu mengenai makharijul huruf dasar ini disampaikan ke depan teman-teman. Silahkan, perwakilan dari kelompok sini siapa? Mas Saif, silakan Mas Saif, bisa maju ke depan. Ya, silakan Mas Saif. Bisa jelaskan siapa Imam Jazari secara singkat, kemudian
ilmu makharijul huruf yang sudah Ustadz tuliskan di papan tulis dengan bahasa antum. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan siapa itu Imam Jazari. Imam Jazari adalah seorang penghafal Al-Quran yang menguasai ilmu qiraat, yang mengambil sanad makharijul atau mengambil pendapat bahwasanya makharijul ada 17 makhraj. Oke, terima kasih Mas Said. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya dari kelompok 2, siapa yang akan mewakili? Fatih, silakan Mas Fatih. Singkat aja ya, singkat, kemudian jelas dan teman-teman paham. Yuk, dimulai Mas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjelaskan singkat tentang Imam Jazari. Nama beliau adalah Muhammad bin Yusuf. Beliau dilahirkan di Syria tanggal 29 Ramadan 1951 Hijriah. Di umur 13 tahun, beliau sudah bisa hafaal Quran. Dan di umur 14 tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan teman-teman semua. Oke teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi, sudah, kemudian presentasi, sudah, kemudian kita langsung lanjut ke pembahasan yang terakhir, yakni ringkasan dari apa saja yang kita dapat. Jadi dari teman-teman berdiskusi, kemudian dari teman-teman berpresentasi, teman-teman melatih mental, kemudian teman-teman melatih kecerdasan linguistik teman-teman untuk menyampaikan sesuatu di depan orang lain. Dan sebelum penutup ya, Ustadz akan merefleksi atau mengulang pembelajaran yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari dasar makharijul huruf. Arti makharijul huruf itu apa? Kemudian makharijul huruf itu dibagi menjadi berapa? Kemudian di umum itu ada 7, kemudian di khusus itu aja 17. 17 imam siapa aja? Imam Jazari, kemudian Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian di 16 ada Imam Sibawai dan Imam Asyatibi. Kemudian di 14 ada Imam Al-Fawra dan Ad-Dailami. Oke, kemudian yang terakhir tadi kita juga mempelajari tentang biografi singkat beliau. Dari nama panjangnya siapa, sejarah lahirnya bagaimana, masa mudanya seperti apa, sampai di wafatnya. Oke teman-teman sekalian, itu yang bisa Ustadz Ilham sampaikan di pembelajaran pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang Ustadz sampaikan di pagi hari ini bisa menjadi wawasan bagi teman-teman ke depannya mengenai sang penulis pencetus ilmu Al-Quran yang sampai saat ini ilmunya masih barokah sampai detik ini dan dirasakan di seluruh penjuru dunia. Gitu ya teman-teman, semoga teman-teman bisa menular siapa itu Imam Jazari dan teman-teman bisa menjadi orang hebat juga ke depannya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.